Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri Ilham Yunef. Yang kedua ada Ella Zakira. Yang ketiga ada Ranti Novita. Dan terakhir ada Sonia Wulandari akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan kasus komentar pada film atau tweets pada film yang akan dijelaskan pertama oleh saya sendiri Ilham Yunef. Baik, kita lanjut saja ke materi. Langsung di sini ada importing the library. Di sini kita import terlebih dahulu NumPy SNP yang dimana gunanya untuk komputasi numerik dan manipulasi array, dan selanjutnya ada import pandas ASPD yang dimana gunanya untuk memanipulasi dan analisa data. Selanjutnya ada import matplotlib pilot SPLT yang dimana gunanya untuk membuat visualisasi grafis. Dan di sini kita importing the datasetnya. Karena di sini dataset yang kami gunakan yaitu movie.csv, lanjut saja kita inputkan langsung, dan delimiter koma yang dimana berguna untuk pemisah antar kolom pada file CSV. Kita panggil datasetnya, maka output yang keluar seperti pada tampilan yang bisa dilihat, yang dimana jumlah datanya itu ada kurang lebih 39.999 data atau kata. Lanjut, berikutnya ada cleaning the text. Pertama kita import terlebih dahulu RE atau RE-nya, yang dimana RE dan NLTK ini berguna untuk mengimport dua modul yang digunakan dalam pemrosesan teks di Python sendiri. Selanjutnya ada NLTK download untuk stopwords, di mana stopwords ini untuk kumpulan kata-kata umum yang sering diabaikan dalam analisis teks karena kurangnya informasi yang berguna. Di sini ada from NLTK stem porter import porter stemmer, gunanya untuk menghilangkan akhiran kata dalam teks sehingga kata-kata tersebut dapat bereduksi ke bentuk dasarnya. Selanjutnya di sini ada corpus, di mana deklarasi variabel yang kita namakan corpus di sini diinisialisasikan sebagai sebuah list kosong. Selanjutnya ada looping dari for i in range 0 sampai 1000. Selanjutnya kita masuk ke removing numbers and symbol, di mana re.sub berguna untuk menghapus angka dan simbol. Selanjutnya itu ada review lower, di mana berguna untuk pembanding atau analisis kata-kata tanpa memperhatikan perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya ada review.split. Di sini berfungsi untuk memisahkan kata-kata dalam sebuah teks. Yang berikutnya ada porter stemmer, di mana untuk menormalisasikan kata dan reduksi dimensi. Di sini ada all stop words, di mana stop words kita menggunakan English karena dataset yang kami gunakan itu berisi tweets berbahasa Inggris. Di sini ada review PS stems word forward in review, ini berguna untuk menggabungkan atau join dari elemen-elemen dari list atau array table ke dalam satu string. Dan berikutnya ada review, di sini kegunaannya untuk memeriksa apakah kata tersebut bukan termasuk ke dalam daftar kata pengganti atau stop words. Jika sudah, langsung saja kita masukkan review data-data yang review yang telah kita buat ke dalam corpus.append. Maka jika dijalankan hasilnya seperti di layar. Selanjutnya ini baru kita panggil corpus dalam bentuk string atau dalam bentuk string kosong yang telah kita buat tadi. Maka data-data yang telah di dalam review tadi masuk ke dalam corpus. Selanjutnya ada all stop words, di mana kata-kata umum yang sering diabaikan atau dalam analisis teks karena kurangnya nilai informatif yang signifikan. Maka
Berikut kata-kata yang kurang atau yang sering diabaikan, atau bisa saja kita abaikan. Lanjut berikutnya ada creating the bag of words atau BOW model, di mana creating BOW mengubah koleksi teks menjadi representasi numerik yang dapat diolah oleh model pembelajaran mesin. Di sini ada from Scikit feature extraction, di mana untuk mengonversi koleksi dokumen teks menjadi vektor-vektor berdasarkan frekuensi kemunculan kata-kata. Dan ada berikutnya itu CV atau convectorizer, di mana parameter ini menentukan jumlah kata-kata dengan frekuensi tertinggi yang akan digunakan sebagai fitur. Kata-kata lainnya yang akan diabaikan. Di sini ada X besar, itu CV fit transform corpus to array. Kegunaannya itu mengkonversi hasil transformasi menjadi array atau NumPy. Berikutnya ada Y kecil dataset.ilogs 1000,0 values, di mana ini diambil 1000 baris pertama dari kolom pertama dataset untuk digunakan sebagai target. Dan X besar ini, matriks ini digunakan untuk sebagai input model pembelajaran mesin. Maka hasil atau outputnya terpanggil seperti tampak di layar ini, yang dimana data tipenya integernya itu 64. Berikutnya ada splitting the dataset into the training set and the test set, di mana kita pertama kali kita panggil from Scikit model yang berfungsi untuk digunakan menjadi pembagi dataset menjadi dua bagian, yaitu pertama melatih model dan satu untuk menguji model. Xtrain ini berguna untuk dalam hal hasil dari convectorizer, serta Y-nya berguna untuk variabel target atau label. Sedangkan test size 0,20 ini menentukan proporsi data yang akan dialokasikan untuk penguji dalam contoh. Misalnya 20% dari data akan digunakan sebagai pengujian, sedangkan 80%-nya akan digunakan menjadi data model latih. Dan random state-nya yang terakhir sama dengan 0 ini memberikan seed untuk generator angka acak sehingga pemisahan data menjadi konsisten setiap kali dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ella Zakira. Kepada Ella dipersilahkan. Baiklah, di sini training the machine learning model on the training set. Pertama itu kita importkan modul Sklearn untuk menggunakan berbagai metode klasifikasi. Ada Naive Bayes, Random Forest, KNN, Logistic Regression, SVC, Neural Network, dan di sini ada untuk matrix, di mana kita mengimport confuse metric, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian kita inisialisasikan 7 model klasifikasi tadi tanpa parameter tertentu. Lanjut, kemudian model yang telah diinisialisasikan disimpan dalam bentuk dictionary yang dengan nama jenis model. Lalu kita lakukan iterasi melalui setiap model dalam dictionary jenis model tadi. Model fit Xtrain Ytrain ini digunakan untuk setiap model akan dilatih menggunakan data latih, yaitu Xtrain dan Ytrain. Kemudian Ypred ini akan menghasilkan nilai prediksi yang dilakukan pada data uji. Lalu berbagai matriks evaluasi akan dihitung dan disimpan dalam kamus evaluasi untuk setiap modelnya. Ada prediksi Ypred, di mana itu menampilkan nilai prediksi, nilai true menampilkan nilai sebenarnya, confuse metric, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian kita melakukan perulangan melalui dictionary evaluasi dan mencetak prediksi nilai sebenarnya dari setiap model. Ya, hal ini berguna untuk melihat perbandingan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya pada setiap pengujian model. Kemudian kedua array ini
akan digabungkan menggunakan NumPy concatenate. Itu mengubah array prediksi menjadi bentuk kolom. Pertama itu yang harus kita lakukan itu mengubah array prediksi menjadi bentuk kolom sehingga dapat membantu untuk menyusun prediksi ke dalam bentuk kolom. Lalu kita selanjutnya import matplotlib pyplot as plt digunakan untuk menampilkan histogram atau diagram batang. Ini pertama itu kita membuat fungsi untuk melakukan evaluasi model dan juga menampilkan visualisasi dari matrik evaluasi utama. Fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama adalah nama, itu dimaksud dengan nama model, dan hasil dari evaluasi model yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita cetak namanya, nama model confuse metric, dengan memanggil hasil confuse metricnya, akurasi, precision, recall, F1 score dengan nilai desimal 3 angka di belakang koma. Baru menyiapkan data untuk visualisasi dengan menggunakan label, di mana label ini berisi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan nilai ini memanggil hasil akurasinya, hasil precision, hasil recall, dan hasil F1 score. Kemudian membuat diagram batang horizontal menggunakan plt bar dari matplotlib. Lalu fungsi for index value enumerate nilai ini dia digunakan untuk menambahkan teks pada plotnya, di mana indeks adalah posisi vertikal di plot, value adalah nilai yang akan ditampilkan sebagai teks di sebelah kanan plot. Jadi, dalam looping ini, PLT teks ini digunakan untuk menempatkan teks dengan nilai evaluasi di sebelah kanan dari setiap batang pada diagram batang horizontal yang sedang dibuat. Enumerate nilai memberikan nilai indeks dan nilai-nilai dari nilai yang merupakan nilai evaluasi dari model. Lalu kita PLT title ini memberikan judul pada diagram berdasarkan nama model yang dievaluasi tadi. Lanjut, baru tuh kita tampilkan PLT show. Kemudian for nama hasil in evaluasi .items ini setiap model yang dievaluasi, fungsi evaluasi tadi dipanggil dengan parameter nama dan hasil. Maka setiap model yang dievaluasi, informasi evaluasinya seperti confuse metric, akurasi, precision, dan lainnya akan dicetak dan divisualisasikan dari metrik evaluasi utama dan akan ditampilkan dalam bentuk diagram batang horizontal. Maka hasilnya akan seperti di layar. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ranti Novita. Baik, selanjutnya yaitu voting classifier. Nah, di sini kita mengimpor beberapa library yang digunakan, seperti antara lain dataset itu untuk mengakses dataset iris. Yang selanjutnya yaitu cross-fault score, itu digunakan untuk melakukan validasi silang. Dan seterusnya yaitu beberapa model selection untuk klasifikasi selanjutnya, yaitu seperti Gaussian naive Bayes, random forest, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain itu juga diimpor modul voting classifier untuk membuat assemble. Kemudian masuk ke load data iris. Nah, di sini dataset iris sama dengan dataset load iris itu, yaitu dataset iris di load menggunakan dataset load iris, dan hanya 2 fitur kolom yang diambil dari iris titik data codingannya berikut untuk tujuan yang tertentu. Kemudian codingan selanjutnya yaitu inisialisasi model klasifikasi. Untuk beberapa model klasifikasi yang diinisialisasikan dengan parameter tertentu.
kemudian masuk ke membuat assemble dengan hard voting. Di sini semua model di atas digabungkan dalam sebuah assemble dengan menggunakan metode voting keras atau hard voting. Kemudian masuk ke iterasi melalui setiap model dan mencetak akurasi rata-rata beserta deviasi standar dan dari validasi silang atau cross-file score. Kemudian hasilnya akan di print di layar untuk setiap model klasifikasi dan juga untuk assemble model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia Wulandari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk kita menggunakan K-fold ya, perbedaan kalau kita menggunakan K-fold dengan kita menggunakan splitting seperti biasa. Nah, untuk yang pertama itu kita harus tahu kalau mau menggunakan K-fold itu seperti apa. K-fold itu kan misalkan kita definisikan splitnya itu ada 5, maka 4 untuk data penguji dan satunya sisanya untuk data testingnya. Nah, baik itu yang pertama. Di sini kita import dulu modul-modul yang akan kita perlukan. Selanjutnya di sini kita definisikan classifiernya atau kita inisialisasikan. Untuk yang pertama itu RF, di mana RF ini merupakan random forest classifier, KNN Neckboard classifier, LR logistic regression, NB Gaussian, NB, SVM untuk SPC, probability true. Kenapa di sini kita menggunakan probability true? Dikarenakan kalau kita menggunakan false, kita susah nanti untuk menghitungnya. Nah, jadi kita ditujukan untuk yang true aja. Nah, selanjutnya decision tree dan yang terakhir itu MLP classifier. Nah, di sini kita create dictionary untuk classifier, gunanya untuk nanti kita masukkan di evaluasi sini sebagai key-nya atau kuncinya. Selanjutnya kita ke evaluasi. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for nama model in jenis model items. Nah, di mana KF sini kita definisikan sebagai K-fold, di mana splitnya itu 5 seperti yang saya jelaskan tadi. Random set 0, shuffle-nya di sini kita bikin true. Nah, untuk kita menentukan skor akurasi, kita panggil cross-file score, di mana kita masukkan model X, Y, dan cross-file score-nya itu kita ambil dari si ini, KF yang di atas tadi. Untuk menentukan akurasi. Begitu juga untuk menentukan precision, recall, F1, dan terakhirnya itu hasil prediksinya. Nah, di sini kita masukkan ke evaluasi nama predicted values, dimana itu untuk hasil prediksinya. Actual values itu didefinisikan Y, akurasi score itu akurasi score, average akurasi itu rata-rata dari akurasinya. Jadi nanti akurasi dari si yang kita menggunakan K-fold ini akan kita punya 5 nih gitu, 5 model. Nah, kita jumlahkan terus kita bagi 5, kita ambil rata-ratanya. Selanjutnya kita print atau kita tampilkan hasil dari evaluasi yang di atas. Kita gunakan printf model evaluasi, kita panggil nama ini karena kita udah masukkan si nama ini beberapa value-nya yang kita butuhkan. Nah, kita print juga prediksi nilai true model, hasil prediksi dan nilai sebenarnya. Nah, di bawah ini akurasi skornya kan kita menggunakan 5 nih. Berarti 4 data training dan 1 data testing untuk hasil akurasinya. Kita print semua hingga hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk prediksi nilai true model dan ini nilai sebenarnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Nah, kita kan punya 5 nih akurasi skornya. Nah, ini tuh kalau kita menggunakan K-fold, kita hitung rata-ratanya. Jadi kita jumlahkan ke 5 ini, lalu kita bagi 5. Nah, untuk akurasinya jadi 0,782.
Begitu juga precision dan yang lainnya sampai F1 score. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ranti Novita. Kepada Ranti, persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini kita memvisualisasi dari hasil dari Keyfold tadi. Di sini import Matplotlib, library Matplotlib untuk membuat visualisasi. Kemudian kita buat fungsi yaitu evaluasi dengan variabel nama dan hasil. Kemudian masuk ke label, itu menentukan label untuk hasil evaluasinya. Kemudian nilai, mengambil nilai rata-rata dari hasil evaluasi. Setelah itu masuk ke PLT bar, itu untuk membuat diagram batang horizontal dengan menggunakan nilai dan label. Kemudian masuk ke iterasi looping untuk mengiterasi menambah nilai-nilai pada diagram batang tersebut. Selanjutnya yaitu menambahkan judul plot dengan menggunakan model evaluasi. Selanjutnya yaitu PLT show, yaitu untuk menampilkan plotnya. Selanjutnya codingan selanjutnya yaitu untuk mengiterasi setiap pasangan nama model dan hasil evaluasi di dalam objek tersebut, dan kemudian memanggil fungsi evaluasi yang tadi kita jalankan untuk membuat visualisasi evaluasi untuk setiap modelnya. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari Ranti Novita, maka berakhir pula penjelasan dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan apabila ada hati pada penonton yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Lebih dan kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.